worship you, Lord. I worship you, Jesus. Kami puji Engkau, Tuhan. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai.
Engkau memberikan hati kami yang suci. Engkau sucikan hati pikiran kami, supaya setiap benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, sehingga hati kami berkobar-kobar, roh kami menyala-nyala, supaya kami punya semangat yang tinggi, sehingga kami datang di gereja bukan hanya agamawi, bukan karena kewajiban tugas, tetapi karena mengasihi Tuhan, rindu akan Tuhan. Engkau mengurapi kami semuanya Tuhan. Jauhkan dari hati keras, supaya hati kami, roh kami bangkit. Bukan jiwa kami yang menentukan, tapi firman-Mu yang menggerakkan roh kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk mereka dan pergumulan. Mereka yang sakit ada di Kanada, di Jakarta, Surabaya, bahkan juga di Singapura, di mana saja yang sakit. Cancer apapun juga. Tuhan, kiranya Engkau berikan kemurahan, kasih kemuliaan-Mu. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka. Tuhan, karir, studi, kesehatan mereka, keuangan keluarganya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar tempat hati kami menjadi rumah Allah, boleh menjadi firman Allah diam di dalam hati kami, supaya terpancar dalam pikiran dan perkataan kami adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama Mega Project Karakter Kristus hari Rabu. Mega Project Karakter Kristus hari Rabu. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan belajar supaya kita keluar dari yang namanya kuk rohani, kuk agamawi, dari hukum Taurat, kita masuk di dalam kasih Allah, di dalam ajaran Yesus. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam church teaching, yaitu ajaran gereja yang memang bagus dengan pola agama, aturan, tata cara doa, puasa, persembahan, penyembahan, karunia, semuanya ada. Tapi kita harus masuk di dalam Jesus teaching. Jesus teaching tidak pernah memperumit di dalam doa kita, tidak pernah memperumit di dalam puasa kita, di dalam penyembahan dan segala karunia. Tapi Jesus teaching mengajarkan kepada kita, membuka hati kita untuk firman Tuhan, supaya kita melayani Dia dan melayani sesama dengan kasih Kristus. Suatu hari, ketika saya melihat sebuah kitab yang tergantung di langit, dan kemudian saya tahu itu adalah kitab kehidupan setelah itu. Ketika kitab itu ada di depan saya buka kitab itu, ternyata ada dibagi 4 kolom. Yang sebelah kiri atas kosong, yang di bawah ada 2 kalimat. 1 kalimat nama saya. Saudara jangan berkata, wah hebat Pak Fengki, saya kok enggak. Semua orang yang percaya Tuhan namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Tetapi di bawah situ ada kalimat satu lagi yang kita akan bicara. Terus yang sebelah kanan ada 7 kalimat, kita pernah bicara 1 kalimat itu. Terus di bawah lagi ada 1 kalimat. Total berarti ada 10 kalimat, termasuk nama kita. Ya, betul. Jadi ketika kita lihat ada nama kita di sini, ternyata di bawah ada 1 kalimat yang menyertai nama kita. Ternyata itu disebutkan kemuliaan Allah. Fengki Maukar tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi harus ada kemuliaan Allah. Karena itu 1 paket. Dan di atas itu kosong. Apakah kemuliaan Allah ini hilang? Seperti Saul ditinggalkan roh Allah. Hanya bingung kedudukan raja, kekayaan luar biasa. Apakah kemuliaan Allah ini menyertai saya sehingga di dalam kertas yang kosong itu ada segala hal yang mungkin Tuhan sediakan bagi kita, kita tidak tahu. Tapi bicara kemuliaan Allah itu, saudara, adalah berbicara bukan sekedar percaya Tuhan, tetapi apakah Tuhan itu ada di dalam hati kita dan memancar keluar melalui perbuatan kita. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang percaya punya iman,
tapi tidak perlu berbuat baik. Bapak, karena kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik, sudah usang. Karena Yesus mati itu menebus dosa kita. Bukan karena perbuatan baik. Penjahat di samping Yesus berbuat jahat ketika mengaku Yesus masuk surga, bukan perbuatan baiknya. Karena dia mengaku Yesus. Terus kenapa iman harus ditambah kebaikan? Baca saja Petrus, baca yang lainnya. Harus ditambahi kebaikan, kesalehan, penguasaan diri, pengetahuan dan sebagainya. Apa artinya itu, saudara? Bahwa iman itu harus bertumbuh. Dan kemudian iman itu akan menghasilkan yang namanya karya. Yaitu kebaikan salah satunya. Kesalehan salah satunya juga. Penguasaan diri salah satunya juga. Kenapa, saudara? Kalau iman itu tetap biasa dan tidak bertumbuh, maka dia tidak akan mencapai kasih. Karena iman, pengharapan dan kasih terbesar adalah kasih. Jadi kalau iman itu harus bertumbuh teguh kuat, sehingga kita tidak digoncangkan oleh semua aturan agama. Di dalam doa rasanya kita mesti doa bertalu-talu. Doa mesti panjang lebar. Doa mesti berkeliling. Doa mesti 24 jam. Doa mesti tambah puasa. Suara panjang. Tidak. Karena itu orang munafik. Kamu kira doamu didengar oleh Tuhan. Kalau doa, kamu harus punya iman. Amin. Kalau kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka kamu akan menerimanya. Kalau berdoa, lihat Elia orang biasa. Tidak banyak satu orang. Karena dia berdoa sungguh-sungguh dan orang benar. Maka doanya dijawab, langit pun berhenti. Mengapa saya pendeta bawa 1000 orang? Ayo kita berdoa di lapangan. Kita keluar lagi 3 miliar, kita berdoa 1 kota. Bukan salah. Pendeta harus bertobat. Kalau pendetanya tahu kalau dia harus benar, dia gak usah ngundang, bikin kita sulit semuanya datang di satu tempat. Dia cukup, dia benar, dia berdoa sama Allah. Dan terjadi, dan dia menularkan kepada semua orang. Supaya jangan bergantung kepada banyak orang, bergantung kepada Tuhan. Nah inilah sesuatu saudara yang kita harus rubah semuanya. Jangan sampai kita terkecoh oleh peraturan-peraturan agama. Jadi ketika kalau kita sudah percaya Tuhan, kita menghasilkan kasih. Kasih itu berbuat baik. Kasih itu mengampuni. Saudara mau berdoa, Tuhan ampuni aku, minta ampun. Itu bagus. Kok gak diampuni ya? Kata Tuhan, nak, sejak aku mati di kayu salib, pengampunan sebelum kamu minta, dosamu semuanya sudah ada di kayu salib. Kasih karunia sudah ada, pengampunan sudah ada, kemurahan Allah, semua berkat sudah ada. Terus kenapa aku doa gak diampuni? Sudah ada di sini, nak. Tinggal kamu mengampuni orang lain, maka turun. Katakan amin dulu. Amin. Jadi jangan mempersulit Allah. Kita harus menjadi bagian dari jawaban doa itu. Aku mau diberkati, Tuhan aku minta diberkati. Kok gak dikasih-kasih? Kemurahan sudah ada. Loh kenapa gak dikasih? Berbahagialah orang yang murah hati. Karena dia akan mendapatkan kemurahan. Minta berkat, bermurah hatilah kepada orang lain. Karena itu sudah ada jawabannya. Jangan membuat Allahmu itu sepertinya sulit. Diteror, dipanjangin, didoakan, dikasih perpuluhan, disogok, di penyembahan, dinyanyikan semua. Baru ngasih, kita sudah berbuat dosa. Menganggap Allah itu jahat, jauh, kikir, sulit. Allah itu baik. Amin. Allah itu terbaik. Gerasa orang yang kerasukan setan di kuburan. Dia datang kepada Tuhan dari jauh. Lari menyembah. Datang menyembah. Kalau kita lari di gereja, lari menyembah. Enggak. Itu bagus. Tapi bisa sama dengan legion. Legion juga sama lakukan. Legion juga malah ngomong, jangan siksa aku. Tuhan gak siksa. Jangan suruh aku keluar dari tempat ini. Tuhan gak suruh. Suruhlah aku pergi ke babi-babi. Silakan. Ini musuh kurang ajar. Musuh bebuyutan. Yang merusak orang. Memberontak Allah. Tapi dia berdoa datang kepada Tuhan. Tuhan pun masih jawab.
Katakan amin dulu. Terus kenapa kita berdoa gak dijawab? Gak usah minta banyak. Kalau setan berminta saja dikasih, kita anak Allah. Gak minta sudah dikasih. Katakan amin dulu. Gak perlu minta-minta udah dikasih. Apakah saudara pernah minta waktu datang di gereja ini? Tuhan, besok aku supaya seger ke gereja ya. Sampai duduk nomor segini, makan sini, pujian. Enggak. Tuhan, besok aku hidup ya supaya aku kerja. Enggak. Saudara merasa hidup terus kok. Tapi enggak minta dikasih. Tuhan kalau boleh nafasnya jangan tersenggal-senggal. Enggak, tetap dikasih. Terus saudara meminta di gereja dikasih. Gak minta. Dikasih berkat, dikasih pegawai, dikasih suami mungkin. Minta. Dikasih. Gak minta. Dikasih lagi berkat, dikasih lagi ini, dikasih ini. Minta, dikasih. Gak minta, dikasih. Minta, dikasih. Robah gereja kita. Mulai hari ini kita teror Tuhan minta terus. Merubah konsep. Akhirnya gereja menjadi kuk rohani. Seakan-akan kalau kita tidak minta menteror Tuhan tidak dikasih. Kita lupa nggak minta pun dikasih. Minta pun dikasih. Lebih baik hari ini. Kalau gitu saya tidak minta bagaimana? Nggak minta pun Tuhan kasih. Tuhan aku minta. Berilah maka kamu akan diberi. Gampang toh? Jadi nggak usah minta. Sudah dikasih. Apakah Tuhan itu pernah menahan? Tuhan tolonglah aku. Mau apa kamu? Aku buta. Lihat. Tuhan, guru, berikan dirimu kepada imam sembuh. Orang lumpuh datang, imanmu menyembuhkan kamu. Gak pernah menolak. Perwira yang datang, tolong anakku, dia datang. Tuhan itu suka memberi, Tuhan itu baik. Tuhan itu murah hati, tidak pernah menahan berkat. Tuhan selalu memberi, melebihi daripada saudara lihat. Center kelas itu lebih dari itu. Tapi kenapa hidupku kok susah Tuhan? Iblis menahan berkatmu. Supaya kau mengutuki Allahmu, supaya kau kecewa. Loh kenapa Allah mengizinkanmu? Karena Allah ingin mendidik kamu, ingin memberi lebih banyak daripada itu. Amin. Allah tidak menahan berkatnya. Dia ngasih. Minta, kasih. Kayak Ayub, tidak minta dikasih. Setelah dia minta dikasih, saudara apa yang terjadi? Ayub, setan datang. Coba bongkar itunya, pagarnya dia. Dibongkar. Jangan ambil nyawanya. Hartanya habis, anaknya habis, semua habis. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Jangan ambil nyawanya. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan, menghancurkan supaya Ayub ini mengutuki kamu, supaya kecewa. Kata Tuhan tidak. Silakan. Setelah selesai, Yub hilang berapa? Lebih. Yub hilang berapa? Lebih. Allah itu berbagi, murah hati baik, tidak pernah jahat. Katakan amin dulu. Hari ini. Ketika Tuhan sedang menuju kepada Gerasa, Iblis menahan, dibuat taufan kencang. Ditundalah Yesus. Makanya ketika ditunda, pengalaman murid-murid berkata, Tuhan, kalau soal pelayaran tenang aja. Tuhan tenang aja, pelayaran urusanku. Ketika engkau susah kerja, engkau minta tolong Tuhan. Tapi setelah engkau ditolong Tuhan punya kerjaan, engkau meremehkan Tuhan. Engkau nganggap engkau pinter. Akhirnya seperti ini, biasa. Begitu ada ancaman keluar, taufan gak bisa dihadapin. Guru, mengapa engkau biarkan aku binasa? Kalau hari ini Tuhan memberkati kamu tetap kerja bagus. Tapi jangan mengandalkan pengalamanmu terus. Karena ada situasi, kondisi, suatu yang tidak bisa kamu alami. Tidak bisa kamu atasi. Kita harus tetap mencari Tuhan Allah. Dan dia berkata, teduh saudara. Maka apa yang terjadi di situ? Legion itu langsung datang kepada Tuhan, langsung menyembah. Jangan siksa aku. Kenapa dia ngomong jangan siksa? Karena dia mencoba menahan Tuhan supaya tidak datang. Tapi Tuhan tetap datang. Penundaan doa ataupun juga namanya penangguhan tidak menghalangi Tuhan. Bahkan dia akan datang dengan berkali lipat kuasanya.
ditunda, dihalangi, Tuhan datang. Bukan hanya itu, dia dilepaskan semuanya, iblis disuruh tunduk semuanya. Dan ditunjukkan betapa Allah itu baik. Amin. Allah itu berkuasa. Kenapa kok berkuasa, Pak? Setan itu lihat Yesus, jangan siksa aku. Kurang lebih Yesus itu siapa, Bapak Ibu? Betul nggak? Setan nggak pernah datang kepada Allah. Jangan siksa aku, malah dia ngomong. Ya, karena engkau yang memagari, makanya bisa. Ketemu Yesus, jangan siksa aku. Dia tahu Yesus itu luar biasa. Sehingga hari ini, saudara, jangan pernah main-main dengan Tuhan lagi. Jangan kena kuk yang berat sekali. Saya ajak saudara untuk melihat firman dan temanya kita hari ini. Tema kita, bebas kuk perhambaan menuju kemuliaan. Saya ajak saudara untuk melihat dulu beberapa firman Tuhan. Matius 16. Ayat yang ke-6. Matius 16 ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Artinya jangan terlibat dengan teori agama, perhambaan rohani. Seakan-akan kalau kita tidak megah, tidak panjang doanya, tidak berlari-lari, Tuhan gak tolong. Tidak ada lagi. Saudara, kita jangan sampai kena kuk itu. Gereja sekarang, saudara, sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Dari semua hukum. Tapi gereja sekarang masuk di dalam hukum agama. Dan memperumit seperti orang Farisi. Memberi perpuluhan kalau enggak kaya. Kalau enggak kasih, kamu enggak kaya. Kalau enggak doa panjang, enggak diberkati. Kalau enggak memuji panjang, kalau enggak bahasa roh, enggak penyembahan, enggak ini, kamu enggak dapat. Saudara, ini sudah menjadi kuk. Itu harus dirubah dari hidup kita hari ini. Memberi persembahan perpuluhan itu bukan supaya diberkati. Memberi itu karena mengasihi Allahmu. Amin. Kenapa aku datang di gereja, Pak? Karena aku bersyukur kepada Allahku. Kenapa bersyukur? Karena aku hari ini bisa hidup, punya waktu. Tapi utangku banyak. Tapi hari ini masih bisa bebas. Betul gak, saudara? Persoalanku ada, tapi sampai hari ini aku masih bisa jalan. Hari ini aku bisa memberikan, aku bisa memberi. Aku gak cari apa-apa. Datang ke rumah Tuhan karena kita bisa datang. Itu bersyukur. Makin datang di rumah Tuhan tidak minta apa-apa. Mengucap syukur dengan kerinduan kepada Allah. Karena itu Allah yang baik. Jangan dibuat Allah itu menyukarkan kita. Seperti pendeta membuat saudara sukar. Seorang pendeta berkata, beri perpuluhan, beri persembahan saudara. Haleluya. Dengan semua cara. Enggak salah. Ada Alkitabnya. Kata Tuhan, nak, kamu kan punya iman pendeta. Iya. Kenapa kamu minta jemaat? Kasih contoh dong. Kamu minta Allah, biar Allah yang menggerakkan jemaat. Katakan amin dulu. Jangan main-main. Kita di saudara kita nih sudah dibutakan semuanya. Kita lihat dulu ayat yang kedua. Matius 16 ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti. Melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Yaitu engkau pergi jauh-jauh untuk memberitakan ajaran Yesus. Sampai menyeberang lautan dan kau membuat mereka menjadi pengikutmu dan menjadi jahat. Karena engkau tidak masuk kerajaan surga, maka engkau merintangi orang datang ke kerajaan surga dengan berbagai macam tata cara agama yang menyulitkan. Makanya kalau saudara di bait Allah itu ada ruang, ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Orang di pelataran itu datang persembahan, baptisan, persembahan, semua itu heboh di situ. Masuk di ruang kudus, mendengar firman semua, pelayanan semua. Itu aturan. Tapi Tuhan mati di kayu salib. Dia robek tirai bait Allah. Supaya setiap orang gak usah sibuk terlalu banyak peraturan. Supaya orang jangan tugas tok, saudara. Tapi orang harus berebut
masuk di dalam berjumpa dengan Tuhan. Bukan pendeta yang hebat. Setiap jemaat bisa berjumpa dengan Tuhan. Sehingga hari ini gak usah cari pendetanya. Belajar cari Tuhannya. Amin. Belajar hari ini mengubah hidup kita, saudara. Kalau tidak mungkin. Oleh karena itu kita lihat dulu. Yaitu keluar dari jerat agamawi pada hidup yang benar. Keluar dari jerat agamawi. Kita lihat dulu. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Pelan-pelan. Tadi pagi sudah, ini siang nanti sore ada juga. Ayatnya banyak, tapi saya keluarkan dikit, ada sebagian hafalan. Karena memang saya kasih banyak, ini bukan untuk saya kasih saudara semua. Karena ini supaya untuk seminar hamba Tuhan itu masih ada. Cuma mungkin saya akan sebagian hafalan saja. Kita lihat dulu, Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terus, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan demikian kamu adalah murid-muridku, menjadi murid Tuhan. Yaitu datang kepada Tuhan. Dan firman-Nya ada pada kita. Saya selalu ikut persekutuan, kumpulan doa-doa. Dari Royan Deuta Soit, Rahmat Manulang semua. Dari transformasi saya posisinya adalah dianggap mereka oposisi. Dari 300 pendeta, saya sendiri yang beda. Kalau mereka berkata, kita berdoa, kita panjang-panjang, tanggal 1 jam sekian, ini nanti kita ribuan di sini, di kota ini, hari ini. Kita nanti bikin menara doa, panjang doa, barisan doa, kubu doa. Saya bilang, sekarang Frankie yang khotbah. Saya bilang, satu, kita sudah pakai nama Tuhan, berdoa gak salah. Kata Tuhan, buat apa kamu berdoa di pinggir jalan? Panjang-panjang, di tengah-tengah, di rumah ibadat panjang-panjang, bertele-tele. Kamu kira doamu didengar oleh Allah. Masuklah dalam kamarmu, kuncilah pintumu. Maka Tuhan akan mendengar doamu. Dalam arti doa bukan soal panjang, laporan. Bukan soal pendek, karena Tuhan tahu doa itu komunikasi dengan Allah. Dia bingung, kok aneh ya? Saya kasih tahu. Kalau berdoa, kamu panjang-panjang. Saya kasih tahu, biar panjang. Kalau gak sungguh-sungguh gak ada gunanya. Elia itu orang biasa, karena sungguh-sungguh. Doanya terjawab. Jadi gak perlu banyak orang. Gak perlu lagi namanya show off. Kalau kamu berdoa, harus punya iman. Gak punya iman, gak ada gunanya. Kalau kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka itu akan diberikan kepadamu. Amin. Kalau kamu berdoa, datang kepada Tuhan. Dan firman-Nya tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja. Tadi ini memang jatuh. Tapi sebagai contoh. Kalau nggak jatuh, nggak contoh. Maaf ya, saya kasih contoh. Tuhan, saya pendeta besar. Jemaat banyak, saya mau bikin yang hebat. Saya berdoa untuk jemaat supaya sembuh. Supaya diberkati. Tuhan, ribuan orang enggak karuan. Ini sama Tuhan dikasih firman-Nya, betul, dikasih berkat. Masa enggak? Diterima enggak? Diterima ya? Ini loh aku gerejaku gede karena gini. Ini loh dapat semua datang. Pengen mengajarnya kok lain ya Tuhan ya. Kita Tuhan, aku mau hidup di dalam kamu. Tidak kelihatan Frankie-nya. Tidak akan pernah sombong. Dia tidak menunjukkan kekayaannya. Tidak pernah menawarkan kekayaan kepada orang. Tidak pernah menunjukkan kesombongan kesembuhannya. Karena dia tahu dia tenggelam bersama dengan Tuhannya. Saudara, airnya ada, selalu keluar menjadi berkat. Dan ketika dia menjadi berkat, dia tidak pernah tinggal di luar. Dia akan masuk kembali. Kalau ini kehabisan air, dia minta lagi. Doa puasa, persembahan perpuluhan, gereja kurang duit. Kalau kita saudara kasih berkat untuk NTT, bangun gereja banyak. Gereja kok kurang duit, nyelup lagi. Banyak lagi, bantu lagi orang lain. Saudara mau cari yang mana? Kita harus keluar dari bebas kup, dari perhambaan hari ini. Betul saudara, saya ngomong sama mereka juga.
Kalau kamu berdoa, kalau kamu tidak ngampuni, kamu gak diampuni. Kamu harus mengampuni. Kalau kamu berdoa, apa yang diajarkan Tuhan? Yaitu, kuasai dirimu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pernah gak kamu mikir itu? Menguasai dirimu. Kita cuma doa model apa? Model di pelataran. Rame-rame nama Tuhan. Di ruang kudus pakai firman. Tapi tidak pernah masuk di dalam ruang kudus. Hidup dirubah hidupnya bersama dengan Tuhan menjadi orang benar. Terus akhirnya kita mengandalkan banyak orang Bapak Ibu. Puasa juga dikatakan kamu puasa. Minyaki rambutmu. Jangan mukamu muram. Supaya apa yang dilihat bapakmu yang tersembunyi akan diberikan. Orang yang berpuasa mukanya muram ngomong-ngomong. Kita puasa sudah dapat upahnya. Kalau kamu berpuasa. Lepaskan belenggu-belenggu kelaliman. Jangan dengan kerja-kerja yang berat memaksa orang lain. Banyak orang puasa, saudara, habis puasa, kerjaanku kurang. Ini. Puasa lagi, tidak makan. Puasa itu mencari Allah. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Segala pekerjaan yang masalah duduk 12 jam. Duduk sama Tuhan. Tuhan diutamakan dulu. Cari Allah. Tidak makan Pak, itu diet. Tapi saya mesti kerjaan itu mengandalkan dirimu sendiri. Buat apa kamu puasa? Puasa itu mencari Allahmu. Kata Tuhan kuduskan hari Sabat. Oh kita tidak kuduskan. Tapi Tuhan itu pelajaran hukum Taurat. Tapi Tuhan katakan aku Tuhan. Tuhan atas hari Sabat. Bedanya apa? Kita kalau hukum Sabat. Saudara itu Sabat kuduskan kita kena hukum. Hukum Taurat kita di bawah, gak boleh makan ini, gak boleh gitu, gak boleh nyentuh ini. Kita harus jalan, kita harus doa panjang, pujian panjang, ibadah panjang, puasa persembahan perpuluhan. Penyembahan. Tapi kata Tuhan, aku Tuhan, Tuhan atas hari Sabat. Jikalau kamu punya lembu, dan lembu itu masuk ke parit, apa kamu gak tolong? Tolong. Demikian hari ini, dibutuhkan belas kasihan. Aku Tuhan atas hari Sabat. Sabat itu berbuah baik. Katakan amin dulu. Sebab itu setiap minggu jangan ada pikiran kotor. Setiap minggu harus hatinya bersih mencari Allah. Supaya kita ini jangan dikuk agamawi. Mesti 5 kali ibadah nyanyi-nyanyi sampai keringatan kolesterolmu hilang. Gak ada lain. Seakan-akan sekarang gereja ini sudah diperbudak. Dengan gedung mewah, suatu hari kita mewah juga. Kita gak kalah. Pujian panjang supaya kelihatan, oh ini baru rohani. Tidak, Tuhan tidak lihat fisik, Tuhan lihat hati kita. Bangsa ini memulakan aku dengan bibir yang hatinya menjauh, percuma mereka beribadah kepada aku. Karena ajaran perintah manusia. Ya, bukan yang masuk dalam mulut. Itu menajiskan orang. Karena itu dibuang di jamban. Yohanes 15 itu. Tetapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Karena itu keluar dari hati. Karena dari hati muncul pikiran jahat, percinan dan semuanya. Jadi yang bersihkan hatimu. Amin. Orang yang suci hatinya melihat Allah. Kalau kita nggak suci nggak mungkin. Buat apa di gereja kalau nggak menyukai kesucian? Oh saya bukan orang suci Pak. Betul, saya juga tidak suci. Tapi menyukai kesucian. Artinya membenci kejahatan, menjauhi kejahatan. Walaupun kita hidup di dalam dunia ini. Cerminkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Tidak bisa tidak. Oleh karena itu saudara, jangan kita lari ke gereja teaching. Diajari ini, pola ini, capek. Tapi kita harus masuk Jesus teaching. 10 hukum Allah. Jangan ada Allah lain. Jangan menyembah patung. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kuduskan hari Sabat, hormati orang tuamu. Jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina. Dan sebagainya. Akhirnya juga jangan menginginkan barang orang lain. Itu hukum Sinai. Hukum Allah. Tetapi Yesus katakan, ada firman juga mengatakan, Sinai itu perbudakan. Galatia pasal 5. Tetapi Yerusalem baru itu kemerdekaan. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan sudah merangkap. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Saudara mau lakukan sebelum hukum Taurat. Kasih itu kegenapan hukum Taurat. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Dan kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu terletak semua hukum Taurat di situ. Apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat lebih dulu kepada mereka. Di situlah tergantung semua kitab para nabi.
Amin. Gak main-main. Hukum Tuhan mengatakan siapa yang membenci, siapa yang membunuh masuk di dalam hukuman. Tapi hukum Allah, siapa yang membenci saudaranya sudah membunuh. Jikalau keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Oh, kalau gitu aku tidak membunuh, tidak mencuri, tapi melihat perempuan dan mengingini semuanya. Engkau sudah berzina. Pendetanya baik. Oh, haleluya. Dalam hati mana orang kaya itu bisa deketin orang kaya sebenarnya. Dia sudah berdosa. Dia sudah tidak menganggap Tuhan sebagai Allahnya. Dia menganggap manusia itu sebagai Allahnya. Ini harus diselesaikan semuanya. Tidak boleh munafik di hadapan Allah. Jangan jadikan mimbar ini, saudara, sebagai panggung sandiwara. Ini saya bukan bicara untuk saudara saja. Ini kita bicara satu kebenaran. Karena ini kita bicara tentang perhambaan. Makanya mari kita lihat terus, saudara, firman Tuhan. Yaitu, kita lihat dulu. Matius 18, ayat 19 dan seterusnya. Tentang percaya dan menerima, kita lompat-lompat saja. Dan aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Tidak perlu terlalu banyak orang. Tapi kita di gereja tetap bersama-sama. Karena itu adalah kebersamaan ibadah sama. Karena kita diikut aturan yang bersama-sama. Tidak boleh berbeda. Tapi kalau di luar, saudara, tetap 2 orang. Sepakat, suami, istri, anak, orang tua. Ada begitu banyak hal yang harus kita pelajarin. Filipi pasal 4 ayat 6. Apa itu? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu luar biasa. Kolose pasal 4 ayat 2. Kita akan masuk ke poin 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Gak main-main. Kita lihat poin yang kedua. Hidup saleh dan menjauhi kejahatan. Saya sudah doa, Pak. Tadi Bapak sudah ngajar bagus. Saya mau kasih tahu saudara. Ada seorang perwira bernama Cornelius. Kisah Rasul 10. Orang Yahudi ini kalau pergi ke Yahudi, ke orang Yunani tidak boleh. Persoalan akan panjang. Sehingga Petrus ketika pergi Cornelius, kamu tahu enggak? Kalau aku pergi ke tempatmu itu masalahnya panjang. Karena orang Yahudi tidak boleh datang kepada orang Yunani. Tapi karena Allah aku bicara, aku harus datang di tempat ini. Kenapa sampai aku melanggar adat sampai bisa dihukum? Karena Allah menyuruh. Kenapa aku menyuruh Allah menyuruh aku ke tempat ini sampai melanggar hukum adat? Padahal kamu orang bukan Yahudi. Karena doamu terjawab, Cornelius. Kamu terjawab. Padahal kamu tidak ada di bait Allah. Tidak membangun mungkin. Tapi kita lihat dulu. Kisah Rasul 10. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Di Kaisar ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh. Rumahnya takut akan Allah. Takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. 4. Saleh takut akan Allah. Kalau berdoa semua sama. Nyumbang mungkin iya. Takut akan Allah dan saleh. Sehingga malaikat Tuhan datang. Kita lihat ayatnya. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah turun ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, Frankie, amin. Terus ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Pernah doa saudara, malaikat Tuhan datang, doamu sudah didengar Allah? Gak pernah. Karena engkau doa terlalu kena kuk. Pengajaran terlalu membuat sulit. Seakan-akan Allahmu itu Allah yang jauh. Seakan Allah-Allahmu itu suka didekati. Kalau gak pakai peraturan terlalu panjang. Bahkan dia ngomongkan, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu. Bukan
saudara, telinga yang kurang tajam untuk mendengarkan kamu. Tapi yang membuat pemisahan antara engkau dengan Tuhan Allahmu, yaitu kejahatan dan dosamu. Ketika kita saleh, ketika kita takut akan Allah, kita menjauhi kejahatan. Di situ doa mau 1 jam, mau setengah jam, mau 10 menit. Itu didengar oleh Allahmu. Amin. Sehingga kau tidak diperbudak dengan doa 1 jam, 1 jam minta lagi. Besok 1 jam lagi, 1 jam lagi kita teror. Tidak perlu. Kemurahan Allah sudah turun ke atas kamu. Dia terlalu baik dalam hidup kita, jangan buat jahat ya. Tinggal kamu menjadi bagian jawaban dari doa. Berilah kamu akan diberi. Kemurahan kamu akan murahan. Amin. Ampuni kamu akan diampuni. Carilah kamu akan mendapat. Semua itu sudah disediakan Allah. Tinggal kita menjadi pelaku firman Allah dalam hidup ini. Mau doa panjang pendek terserah saudara semua. Tapi bukan berarti besok Pak kalau gitu aku doanya cuma singkat aja. Syukur Tuhan tahu, amin. Terlalu hebat imanmu. Hebat, kita kalah jauh. Jadilah kehendakmu hebat, bagus, hebat. Oh jadi gitu, jadi kamu nunjukkan kalau kamu hebat, iya bagus. Yang satu Tuhan panjang. Nunjukkan Allahmu itu rasanya harus buat laporan, iya. Karena Allah itu misi kita itu, bukan soal pendek panjang. Doa itu harus adalah hubungan pribadi dengan Allahmu. Amin. Itu yang harus dibangun. Hubungan pribadi. Berarti semua dosa, kejahatan, pikiranmu harus dibuang semuanya. Jangan membuat kamu di gereja ini seakan-akan harus menjadi satu beban. Menjadi satu keharusan. Kewajiban tanggung jawab. Tapi berubah menjadi satu kerinduan dalam hatimu kepada Tuhan. Saya bisa tidak tidur semalaman kemarin dulu. Hanya untuk mau nyampaikan khotbah. Mulai malam gak tidur. Bukan minggu ini. Gak tidur semalaman. Sampai khotbah, sampai sore gak tidur. Saya tidak menyesal. Tuhan, muka kusut. Jam 5 pagi saya gak tidur. Saya bangun. Tuhan kasih 4 firman Allah. Anakku, dalam hidup kesulitan, jangan melihat kesulitan itu menyulitkan kamu. Iblis menyulitkan kamu, tapi aku akan melipatkan kekuatanku 2 kali. Amin. Setan akan menunda berkat Tuhan. Kamu jangan gugur. Tuhan sudah memberi berkat, kok gak dapat? Setan menunda. Seperti ketika Daniel berdoa, Gabriel datang, ditahan oleh setan. Tapi dia tetap tekun, 21 hari kemudian datang. Hari ini engkau sebelum engkau minta Tuhan sudah tolong semuanya. Tapi iblis mencoba mengganggunya. Sama seperti ketika murid-murid di waktu naik perahu pergi ke Gerasa. Ayo kita perahu pergi Gerasa. Kita lepaskan 1 orang kata Tuhan. Orang yang kerasukan setan, kita akan usir setannya. Ayo semua datang. Di tengah perjalanan, gila mau mati Tuhan. Gimana ini? Berat sekali. Kok Tuhan kok mau mati? Kok Tuhan kok tambah susah? Tambah melarat, tambah bangkrut. Kok bisa naik perahu, kok bikin susah? Karena iblis mencegah begitu. Supaya terjadi kekacauan di perahu itu. Supaya orang menyalahkan Tuhan. Katanya pelayanan kok susah. Tuhan katanya mengusir kok kita diusir. Dia akan bikin kekacauan di perahu itu. Supaya murid-murid berantem sama Tuhannya. Sehingga hari ini berkatmu ditahan supaya kamu berantem semuanya. Nyalakan gereja, nyalakan semuanya. Tapi kalau kita tekun, kita tahu doa kita dijawab. 2 kali lipat kita akan dapat hasilnya. Katakan amin dulu saudara. Jangan takut dengan doa tidak terjawab atau ditunda. Ayub mengalami kesulitan hilang. 2 kali lipat dikembalikan semuanya. Jangan membuat Allahmu menjadi Allah yang sulit untuk didekati. Anak-anak, teman-teman di sini, jangan engkau membuang karirmu dengan waktu dunia. Engkau merasa hebat. Tapi ingat tadi pagi saya ajarin. Kalau orang cinta Tuhan, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, kerjanya rajin, disiplin, pasti diberkati karena disertai Tuhan. Kalau ada orang rajin, disiplin, kerjanya bagus, tapi tidak cinta Tuhan, diberkati, tapi tidak disertai Tuhan. Tapi orang kaya, diberkati Tuhan, bukan diberkati, ya diberkatilah. Ngerampok, mencuri, tapi banyak, dibenci Tuhan. Saudara mau dibenci, mau diberkati tapi tidak disertai? Atau saudara mau diberkati karena disertai Tuhan? Takutlah akan Tuhan. Amin, seperti Yusuf. Jangan cuma mengejar kekayaan. Nah, kita lihat terus. Yakobus 4 ayat 1 dan 3.
Kita harus berdoa Pak, kita harus minta sama Tuhan. Iya jelas. Tapi kita lihat, saya ngomong semua orang. Kamu doa, kamu minta. Apa yang kamu minta? Tunggu dulu. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kalau engkau tidak sangkal diri, doamu selalu untuk dirimu. Terus, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oh, saya berdoa sama gereja. Terus-terusan Pak. Iya, kita lihat terus. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Paham saudara? Loh, tapi kenapa Gerasa itu minta supaya masuk ke babi-babi itu mati? Karena memang itu pembunuh. Supaya kamu tahu, apapun yang saya doakan, saya kabulkan dia untuk menghancurkan orang. Tapi kamu minta sama saya kadang tidak dikasih. Karena kamu ingin menghancurkan orang. Aku ingin memberi kamu supaya kamu menjadi berkat bagi orang. Amin. Ini yang luar biasa kita, saudara Bapak Ibu, kita harus mengerti firman Allah ini dengan baik. Siapa yang tahu baik dan tidak melakukannya sudah berdosa. Kita lihat terus ayat-ayat firman Allah. Galatia 5 ayat 18. Nanti kita akan masuk dalam sesi yang sangat sensitif. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Roh akan membawa kamu. Tetapi kalau gitu Pak, saya lihat ketiga dulu. Lihat ketiga, menjadi bagian jawaban doa. Kalau begitu Pak, saya akhirnya harus berdoa bahasa roh. Karena dalam roh. Betul? Betul. Ada Alkitabnya, ayatnya ada. Saya mau tanya, saya kasih tahu pandangan. Dari 9 karunia ini. 9 karunia ini. Yang satu karunia ini bergantung dengan karunia, itu cuma satu. Yaitu karunia bahasa roh. Dia harus bergantung kepada karunia menafsirkan bahasa roh. Kalau tidak ada menafsirkan bahasa roh, tidak boleh berdoa. Itu ibadah pertama. Saya mau mengulang ayatnya. Ini yang paling bergantung. 9 karunia, 8 itu bicara untuk membangun jemaat. Satu karunia ini bergantung untuk membangun diri sendiri. Oh kalau gitu kita membangun diri sendiri Pak. Supaya kita bisa membangun jemaat. Karena kamu membangun dirimu sendiri. Kamu menjadi egois karena kamu tidak akan pernah bisa membangun jemaat. Makanya harus ada penafsiran orang lain. Boleh dikatakan, terus akhirnya kita bilang, oh gerejaku di sini setiap ibadah 30 menit bahasa roh. Kelihatannya bagus. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Kalau ada orang datang kata Paulus, lebih baik aku pakai 5 bahasa dimengerti manusia daripada beribu-ribu bahasa tidak dikenal orang. Itu ada yang tadi pagi kita nggak bisa buat ayatnya. Itu kaki yang kita banggakan bahasa roh. Oke, kita banggakan bahasa roh. Cukup oke. Walaupun aku mempunyai semua bahasa di dunia dan bahasa malaikat. Kalau tidak punya kasih tidak ada gunanya. Aku bisa bernubuat mengusir setan, melakukan mukjizat. Tapi Tuhan katakan, inyalah kamu pembuat kejahatan. Karena gak punya kasih. Apa yang kita andalkan? Oh kalau gitu aku bahasa roh Pak, tunggu dulu. Kalau kamu bahasa roh, lebih mana bahasa roh dengan bahasa kasih dalam hidupmu? Banyak orang bisa bahasa roh tapi tidak punya bahasa kasih. Karena dia menganggarkan gerejanya, oh bahasa roh panjang, saya percaya bahasa roh, di sini ada bahasa roh. WL musik saya bilang bahasa roh, tapi jangan panjang-panjang. Karena gak ada yang nafsirkan. Boleh, tapi jangan menjadi tren, supaya kelihatannya rohani. Tidak, itu bahaya di hadapan Allahmu. Karena itu bisa pura-pura ikut-ikutan semua. Karena dulu saya belajar bela diri, saya belajar yoga, saya belajar hipnotis. Saya kasih tahu saudara, saya jarang khotbah ini. Ketika saya belajar di situ, di Jalan Kauripan situ Surabaya. Itu masih SMP saya. Di situ diajari yoga, ada ajar hipnotis. Kemudian saya disuruh duduk diam. Kemudian waktu duduk diam, tenang. Terus kita mesti ngomong sama apa?
penghuni rumah ini atau setan. Terus kita ngomongnya bahasa Indonesia tapi di pikiran. Hai setan, jangan ganggu aku gak mau ganggu kamu, rumah ini. Terus kita diam, mulutnya bahasa rohnya keluar. Jadi pendeta bawa ke tempat saya yang bisa bahasa roh. Saya bukan hebat, mudah-mudahan saya bisa membedakan. Itu ikut-ikutan, atau tren, atau latihan, atau sungguh-sungguh. Saya akan coba dia, kalau bisa bahasa roh, bisa nafsirkan. Kalau nggak bisa, ayo kita sama-sama nafsirkan. Supaya kamu tahu bahasa roh itu artinya apa. Supaya kita tahu, jangan kita diperbudak dengan kuk agamawi. Nggak salah, itu ada. Tapi akhirnya setiap hari 3 jam, 5 jam, doa 5 jam, puasa 5 jam. Lupa ngurusi mamanya, lupa ngurusi gereja, lupa ngurusi orang tua, lupa mencari jiwa. Itu namanya kuk agama. Kita tetap lakukan sama, gereja tetap sama. Tapi jangan diperhamba oleh itu. Amin. Makanya saudara, saya ingin supaya saudara maju. Coba kita lihat yang ketiga cepat saja. Roma 12 ayat 1. Saya mesti akhiri. Mesti ada beberapa hal. Tapi oke lah, nanti yang ibadah keempat. Penyembahan, puasa sudah, ada banyak. Ini ibadah sejati ini sekarang. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan memberikan persembahan kepada Tuhan yang mati, uang, barang. Gitu. Bukan lagi yang hidup domba, itu zaman dulu. Tapi yang hidup itu adalah hidup kita. Karena Allah berkata, ketika engkau percaya kepadaku, engkau hidup di hadapan Allah. Amin. Jadi bukan benda mati itu cuma bagian dari apa yang kita miliki. Jadi saudara mau ngasihkan uang segebok, gereja senang. Bisa membuka gereja lebih banyak, bisa menarik orang lebih banyak, mindahkan orang dari gereja lain. Tapi kalau engkau memberikan dirimu kepada Allah, engkau datang kepada Tuhan Allahmu dan engkau dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang lebih bagus, menjadi murid Tuhan. Hidup. Oh, itu dulu, zaman dulu tidak dia kasih binatang korban. Tapi Tuhan datang. Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah. Bukan dombanya embek. Tuhan yang hidup. Dia diberikan hidupnya. Sekarang persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Banyak orang, saudara mau diberkati, gelang-gelangmu di mana, dompet-dompetmu, ya, harta-hartamu di sana, sertifikatmu. Jangan di gereja, kasih saya di tempat lain. Betul saudara, di gereja terlalu suci untuk bicara itu. Terlalu suci untuk minta-minta. Kita suci, harus kita datang kepada Allah dengan ucapan syukur kepada Allah. Memang sengaja hari ini kita bicara tentang, kok pernah saya sudah bicara di Jakarta coba versi lain. Tapi kita harus, terus apa ayatnya? Hidup ini adalah hidupmu yang sudah dihidupkan oleh firman Allah. Karena dia katakan, perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Itu loh, saudara hidup. Terus kita lihat ke 12 ayat 1 belum selesai. Kita akan akhiri ini. Sama-sama lapar. Jangan takutlah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang bisa berkarya, bisa memuji Tuhan, bisa memberi hidup yang baik. Yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Kalau datang di gereja memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan. Walaupun saya capek. Datang. Semangat. WL mau gak semangat. Mau lagu apa saja. Walaupun musuh di depanku. Rintangan datang dan sebagainya. Saudara mungkin dia. Walaupun musuh di depanku. Ayo saudara. Saudara ikutnya lemes. Mungkin dia semangat, saudara tetap lemes. Saya enggak. Saya enggak pengaruh. Walaupun dia nyanyi gitu, saya tetap, wah. Coba dalam hati kok begitu dia. Yang penting aku enggak terpengaruh dia. Aku harus mempengaruhi. Aku harus dekat dengan Tuhan. Tidak mau lihat orang lain. Karena aku untuk Tuhan. Setelah itu WL ngomong, stop saudara. Biar musik menyanyikan. WL diam semua. Jemaat yang menyanyi. Saya suara khotbah serak. Habis khotbah, suara serak. Tadi saya pura-pura ngomong, musuh di depanku. Sekarang jemaat yang menyanyi. Terpaksa.
Walaupun musuh di depanku. Supaya saudara tahu bahwa pendetanya nyanyi. Saudara, lo kenapa? Supaya kita itu membawa orang ikut bergairah. Supaya setiap orang itu kita dimanapun menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup itu harus sungguh-sungguh cari Tuhan dan menguduskan Tuhan. Harus hidup dalam kekudusan, tidak ada yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya ambil satu ayat lagi. Cukup satu ayat. Kita pakai berdiri dulu. Roma 1 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu ajaran Yesus. Jesus teaching. Bukan church teaching. Terlalu banyak aturan agama. Kita ada aturan, cuma tidak banyak. Church teaching yang di hatimu. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Just teaching. Not just teaching. Jesus teaching itu lebih penting. Daripada just teaching. Engkau sudah diperbudak. Hanya di dalam gereja yang mengajarkan ajaran gereja. Yang ajaran Yesus ya sedikit. Engkau harus kembali kepada Yesus yang punya gereja. Bukan just teaching, tapi Jesus teaching. Kita tunduk kepala kita berdoa. Kau memberkati umatmu di tempat ini. Kau mencucikan kami semuanya. Biar segala berkat rohani Tuhan hati kami diperbarui. Supaya kami boleh membuka hati kami. Mata kami boleh melihat lebar-lebar tentang kekudusan Allah. Supaya kami tidak terjebak di dalam pelataran. Di dalam ruang kudus. Kami bangga dengan pelayanan. Kami bangga dengan karunia dan kemegahan, kemewahan. Dengan segala tata cara agama, doa, puasa yang panjang. Kami lupa masuk di dalam ruang maha kudus. Sehingga kami tidak menyukai kekudusan Allah. Ampuni aku kami semuanya. Kami mengajar orang menjadi sulit untuk ketemu Tuhan. Kami mengajar orang supaya menjadi berkat itu sulit setengah mati. Seakan-akan engkau sulit, tapi engkau sudah memberikan sejak engkau mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Semua kekayaan, kebaikan, kemurahan, segala berkat kesembuhan kau sudah sediakan bagi kami. Sehingga ketika kami minta, kami gak dapat karena kami tidak menjadi bagian dari doa itu. Kami berdoa minta ampun, gak diampuni padahal sudah ada pengampunan. Karena kami lupa untuk mengampuni orang lain. Kami meminta, tapi kami lupa untuk memberi Tuhan. Ampuni kami hari ini. Tuhan, biar hari ini hidup kami boleh menjadi berkat kemuliaan Allah boleh tercermin. Bukan nama Fengki Mokar yang masuk dalam kitab kehidupan. Karena setiap orang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi biar di bawah nama kami ada kemuliaan Allah. Takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Mencintai kekudusan. Kami tidak minta berkat supaya kami diberi berkat untuk dilihat orang yang megah, yang mewah. Tapi kami ingin masuk di dalam kehadirat-Mu. Tenggelam di dalam kesucian firman-Mu. Kau memberkati umat-Mu di tempat ini, menyucikan semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Firman-Mu telah mengubah segala konsep di dalam kami mencari Tuhan. Bukan lagi dengan kuk Taurat, bukan lagi kuk agama, bahkan bukan lagi dalam kuk rohani. Seringkali kami tidak menyadarinya Tuhan. Ampuni setiap kami. Tuhan tidak pernah mempersulit kita, tapi bagaimana kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami tidak lupa berdoa, memberkati gereja, bagi para umat Tuhan sampai kepada hamba Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Supaya kami hidup bersatu. Rukun berdampak. Tulus mencari Tuhan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kiranya apa yang Tuhan sudah kerjakan khususnya di dalam gereja ini menjadi berkat buat banyak orang pun bisa boleh di tempat lain. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memberikan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Dan juga setiap persembahan dari umat-Mu khususnya di tempat ini Tuhan. Dan juga mungkin yang melihat online, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Engkau melihat apa yang mereka berikan dengan ketulusan dan kerelaan dari hati mereka.
kiranya Engkau membalasnya berlipat-lipat di dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, studi mereka, kesehatan mereka, bahkan sampai kepada anak cucu. Kiranya pemeliharaan Tuhan senantiasa mengikuti kami semua. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti, tetapi yang jauh lebih sulit saat berkat itu kita terima, apakah kita tetap bisa menjaga hati kita? Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sama-sama tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang mengerti semua masalah